Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuh. Sesungguhnya segala puji bagi Allah, Tuhan yang selalu kita memujinya. Tuhan yang kita selalu mohon pertolongan dan perlindungan darinya. Na'udzubillah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kita berlindung dengan Allah daripada keburukan amal perbuatan kita dan sifat yang keji dalam hati kita. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Sesiapa saja yang Allah beri dia petunjuk, maka tiada siapa yang boleh menyesatkannya. Dan sesiapa yang Allah sesatkan kerana dia memilih sesat, maka tiada siapa yang boleh memberinya petunjuk. Ala fa inna khairul hadithi kitabullah. Ketahuilah saudara-saudaraku seiman dan seagama, bahawa sebaik-baik percakapan itu adalah Al-Quran. Wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk, bimbingan, hidayah, irsyadiyah adalah hidayah irsyadiyah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Dan seburuk-buruk perkara, seburuk-buruk amalan adalah amalan-amalan ibadah yang direka-reka, yang tidak berdasar dalam agama. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah sentiasa limpahkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga baginda, zuriat baginda, dan siapa saja orang mukmin yang mengikuti ajaran dan sunnah baginda hingga akhir zaman. Dipanjatkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga Allah mengizinkan Nabi Muhammad SAW kelak di padang mahsyar sudi mengakui kita sebagai pengikut setianya, menjadi saksi bagi kita, dan seterusnya. Diizin oleh Allah untuk memberikan syafaat, sesuatu yang amat sangat diperlukan saat itu oleh setiap kita ketika kita berhadapan dengan suasana yang sangat-sangat mencekam. Ya Allah,
terimalah permohonan rintihan hamba-Mu ini. Sungguh pun Engkau ya Allah berhak menimpakan siksaan ke atas hamba-Mu ini karena dosa-dosanya. Tapi Engkau ya Allah juga berhak untuk menghapuskan dan mengampunkan kesalahan-kesalahan kami. Karena Engkaulah yang Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihi. Ya Allah, izinkan hamba-hamba-Mu ini untuk membuktikan kejujuran ikrarnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebelum Engkau panggil menghadap ke hadirat-Mu. Janganlah Engkau ya Allah tutup ajal kami sebelum kami bertaubat dari segala dosa-dosa kami. Sebelum kami dapat membuktikan, melaksanakan segala taklif yang Engkau bebankan kepada kami. Ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. Dosa kedua ibu bapa kami. Dosa saudara-saudara Muslim kami, sama ada yang masih hidup maupun yang sudah meninggalkan kami. Serta terimalah amalan kami, amalan saudara-saudara Muslim kami. Amin. Ya Rabbal Alamin. Para pendengar, saudara-saudaraku seiman dan seagama, dimanapun Anda berada, sebagai tanda kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala terhadap peluang, kesempatan, dan umur yang Allah berikan, mari kita ikhlaskan niat kita untuk memanfaatkan sebagian waktu yang Allah berikan pada kita untuk mempelajari kitab sucinya. Usahakanlah tidak ada niat lain dalam mengkaji kitab suci, firman suci dari Allah yang Maha Suci, dibawa oleh malaikat Jibril yang suci, dimasukkan ke dalam jiwa nabinya yang suci, kecuali dengan niat lillahi ta'ala. Kalaupun kita mengharapkan balasan daripada usaha kita, mintalah balasan itu daripada zat yang menyuruh kita mengkajinya. Allah yang menyuruh kita mengkaji firman-Nya. Kalau nak balasan, nak upah, mintalah kepada Dia. Itu dibenarkan. Dan itu masih dikira ikhlas. Mudah-mudahan dipermudah segala urusan kita. Amin. Pada siri lepas kita telah bicarakan, telah uraikan sebagian maksud daripada ayat yang ke-76 daripada surah Yusuf. Sebagian penjelasannya telah kita pelajari sama. Di mana dalam ayat itu Allah jelaskan Nabi Yusuf ingin menunjukkan bukti
bagi membenarkan tuduhan yang dilontarkan oleh pegawai-pegawai istananya terhadap abang-abang Yusuf yang datang ke Mesir, yakni tuduhan mencuri. Dan kita sudah maklum dalam agama kita Islam, juga mungkin dalam undang-undang negara, sesiapa yang membuat tuduhan, dakwaan, wajib mengemukakan bukti. Al-bayyinat alal mudda'i, kata Rasul. Kewajiban mengemukakan bukti fakta itu berada di atas bau si penuduh, si pendakwa. Nah, di sini contohnya Nabi Yusuf nak tunjukkan. Apa bukti kebenaran yang membenarkan tuduhan pegawai-pegawai istana terhadap abang-abang Yusuf bahwa ada, paling tidak ada di antara mereka itu yang mencuri. Karena faktanya, realiti dia, hakikatnya, kerajaan Mesir waktu kehilangan barang yang berharga. Itu realitinya. Dan yang datang ke Mesir saat itu, yakni 11 orang ini. Maka disinilah bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajar Yusuf satu cara. Karena tujuannya yakni macam mana agar keluarganya bersatu semula dan bermula dengan disatukannya adiknya Bunyamin di Mesir dengan cara yang munasabah, dengan cara yang mereka tidak ketahui bahawa orang yang selama ini mereka datangi, orang yang selama ini memberi bantuan itu adalah Yusuf yang mereka zalimi puluhan tahun sebelumnya. Dalam ayat yang ke-76 ini dinyatakan Yusuf mulalah memeriksa wi'a, ya, bekas-bekas makanan atau tempat menyimpan makanan untuk mencari suwa' al-malik di dalam kain yang mereka jadikan untuk menyimpan barang itu, dan dimulakan memeriksa, menyelungkar wi'a abang-abang yang lain, tidak terus mencari di wi'a Bunyamin. Sehingga janganlah nampak sangat bahawa Yusuf telah mengetahui benda itu di situ. Dan inilah namanya kadzalika kitna Yusuf. Allah kata dalam ayat itu, demikianlah kitna li Yusuf. Allah telah mengajar Yusuf kaidun. Dalam bahasa kasarnya, kaidun itu tipu hilah. Walaupun kaidun itu sebenarnya mempunyai makna yang negatif. Kaidun pertama, ini rancangan Nabi Yusuf yang diajar oleh Allah. Disorokkannya soal Malik tanpa diketahui oleh sesiapa. Sama ada oleh mereka, abang-abangnya, hatta oleh pegawai istana. Soal Malik disorok dalam goni adiknya. Ini kaid yang pertama. Dan yang keduanya, ketika Nabi Yusuf ingin mencari, menemukan semula suwak itu. Yakni dimulakan dari wi'a abang-abangnya, suwak wi'a abang-abangnya. Tidak terus kepada wi'a Bunyamin. Ini luar biasa. Ini adalah arahan Allah. Allah yang mengajarnya. Kait seperti ini, bukan daripada Yusuf. Sebab jemaah sekalian,
Kalau ini datang daripada Yusuf, rancangan Yusuf, ya bolehlah kita anggap ini sebagai satu pengkhianatan. Tapi ini datang daripada Allah. Ya sebagai contoh begini sebenarnya. Kaidun ya. Kitna. Kaid. Kada yakidu kaid. Ta'rif kaidun itu sendiri sebetulnya seperti yang disepakati oleh ulama-ulama kita, Imam As-Suyuti umpamanya. Al-Imam As-Suyuti yang terkenal itu. Dalam kitabnya Mu'jam Maqalidil Ulum fil Hududi war Rusum. Imam As-Suyuti dalam kitab Mu'jamu Maqalidil Ulum fil Hududi war Rusum, beliau menyatakan al-kaidu huwa iradatun mutadamminatun listitari ma yuradu amman yuradu bih. Kaid, di situ ada kitna kaidun yang kita kata tipu hela, rancangan yang negatif ini. Yani suatu keinginan, kehendak yang tersirat untuk menyembunyikan apa yang dikehendaki daripada sesiapa yang dituju. Kita punya keinginan tertentu kepada seseorang. Ya, nak tangkap orang itu karena itu keinginan kita. Tapi karena kita ini, kita sembunyikan. Agar kita mencapai keinginan kita. Kita sembunyikan. Tidak diketahui oleh sesiapa. Itu Imam As-Suyuti. Imam Al-Jurjani memberikan ta'rif yang lebih mudah difahami. Kata Imam Al-Jurjani dalam At-Ta'rifat, kalau saya tidak salah. At-Ta'rifat. Beliau menyatakan, Al-Qaidu yani iradatun mudirratil ghair khufyatan. Iradatu mudirratil ghair khufyatan. Itu kata Imam Al-Jurjani dalam At-Ta'rifat. Apa maknanya? Kaidun adalah keinginan yang tersembunyi untuk membahayakan, untuk memadaratkan, menimpakan kesusahan pada orang lain. Itu kaidun. Keinginan yang tersembunyi untuk menimpakan kesusahan, madaratan pada orang lain. So, kaidun itu hakikatnya jadi sesuatu yang negatif. Tetapi, dalam Al-Quran ada kaidun dikaitkan dengan Allah. Contoh, banyak sekali ya. Contohnya dalam ayat ini, ayat 76 ini. Kadzalika kitna li Yusuf. Allah yang kata, kamilah yang buat kaidun untuk Yusuf. Kait dinisbatkan pada Allah sebagai pelakunya. Sebagai pelakunya. Innahum yakiduna kaida. Sesungguhnya mereka itu buat kait. Wa akidu kaida. Aku pun buat kait. Aku pun buat kait. Dalam ayat yang kelima dahulu. Surah Yusuf ayat kelima. Awal-awal lagi kita bicara dahulu. Ketika Nabi Yaqub menasihati Yusuf. Setelah Yusuf menceritakan mimpinya. Mimpi yang dialami kepada ayahnya, Yaqub. Nabi Yaqub kata, kata Nabi Yaqub, ya bunayya, wahai anak kesayanganku, la taksus ru'yaka ala ikhwatika. Anakku Yusuf, kau jangan ceritakan mimpimu ini nak ya kepada abang-abang kamu. Jangan ceritakan nak. Biar ayah seorang saja yang tahu. Engkau dan ayah. Jangan cepat.
Ini firasat seorang Nabi, tahu mimpi benar ini. Sebab nak, kalau abang-abang kamu tahu mimpimu ini, fayakidu laka kaidah. Di situ ayat 5 digunakan kaidu juga. Mereka nanti akan buat kait terhadap engkau. Pasti akan buat tipu helah, tipu daya untuk menjahanamkan engkau. Jika betul tengok. Ada niat yang tersembunyi untuk menyusahkan orang lain. Tujuannya nak membinasakan Nabi Yusuf. Itu niatnya. Tapi disembunyikan. Yang dicarikan apa? Ayah, boleh tak ayah izinkan Yusuf esok main-main dengan kami? Yusuf ni masih kanak-kanak ya. Rasanya seronok juga jika dia ikut bermain-main dengan kami. Itu yang diberitahukan. Tapi apa yang dalam hatinya, bukan itu tujuan dia. Nak menjahanamkan. Kaidun. Banyak sekali lah. Dalam Quran kisah kaidun ni. Jadi, ada kaidun yang disebut pada manusia, ada kaidun yang disebut pada Allah. Siapa fa'ilnya? Dalam ayat ini, fa'ilnya Allah. Kidna. Sehingga ada satu istilah ya mas sekalian. Begini. Kaidullahi mahmudun wa kaidul insani madmumun. Kaid ini, bila Allah sebagai pelakunya, itu adalah perbuatan yang terpuji. Tapi kaid, bila pelakunya adalah manusia, itu perbuatan yang tercela. Ada ungkapan begitu dalam bahasa agamanya. Kaidullahi mahmudun wa kaidul insani madmumun. Maksudnya apa? Kaid yang dilakukan oleh Allah, contohnya dalam hal ini, Nabi Yusuf diajar Yusuf, aku mau keluar kamu nanti berkumpul dengan kamu, karena aku dah bagi tahu kamu dalam mimpi kamu dahulu, 40 tahun lebih dahulu. Aku ingin buktikan mimpimu sekarang sudah tiba masanya, tapi macam mana? Nak memastikan kamu, engkau dan keluarga kamu, adik-beradik kamu yang dahulu menzalimi kamu, yang mereka yakin kamu sudah mati, berkumpul. Allah yang merancangnya. Pertama sekali Yusuf, depan kamu ni adik kamu, Bunyamin. Kamu kena tahan di Mesir. Jangan bagi pulang, tapi dengan alasan yang mereka boleh menerimanya. Kalau kamu tahan, kamu kata, ini adik aku Yusuf. Ya, belum masanya, Yusuf. Ya, Allah lah buat rancangan ini. Jadi kaidullah namanya. Yusiru ila tadbirillah wa taqdirihi lil umur. Jadi kaid itu daripada Allah menunjukkan kepada pentadbiran Allah terhadap segala urusan hambanya. Sawa'un kanat khairan aw syarran. Wa kaidullah fi hadha siyak wa tadbiruhu li hikmatin balighatin wa adilah. Kait yang disebut pada Allah itu menurut pada pentadbiran, pengurusan Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang dikehendaki yang penuh dengan kebijaksanaan dan keadilan. Sama ada ia akan memberikan maslahat kepada hambanya yang soleh, atau ia nanti akan memberikan hukuman, siksaan kepada hambanya yang zalim. Contoh kecil aja mas sekalian. Contoh kecil aja. Perbuatan itu sama saja, tapi berbeza. Apa namanya? Maksudnya, maka berbeza nilainya. Ada satu kumpulan perompak nak mencuri rumah orang. Sebelum mencuri dia sudahlah survei tempat itu. Wah, bahkan boleh pasang CCTV lagi. Mengkaji jalan lalu mana nanti rumah orang itu.
Kalau dikejar lari jalan mana, ke mana, buat siasat, pasang TV, pasang spy sana sini. Itu kaidun yang dilakukan oleh kumpulan pencuri perompak. Itu kaidun yang sesat, yang tercela. Pasukan polis, pasukan keselamatan, keamanan pun juga kaidun. Karena tahu sudah ada berita, bahkan awaan dengan ada satu kumpulan pencuri perompak nak merompak satu bangunan, bank atau rumah. Dia pun sudah datang, sudah pasang CCTV juga. Pasang CCTV juga, CCTV polis. Sudah letak juga orang-orangnya di situ, menyamar. Nah, apa dilakukan oleh polisi tujuannya untuk menangkap yang bersalah. Kaidun juga, tapi kaidun yang terpuji. Tujuan perompak pasang CCTV, pasang orang, tujuan bukan tujuan untuk melakukan kejahatan. Maka apa yang oleh kumpulan pencuri itu tercela, itu kaidun yang tercela, sementara apa yang oleh pasukan polis tadi, kaidun yang terpuji. Itu bahasa mudahnya. Nah, kalau kaidun dilakukan oleh Allah, itu terpuji. Nah, contohnya ini. Walaupun definisi kaidun sini, kata Imam Al-Jurjani tadi kata, jadi apa namanya, sifatun, iradatu, mudirratil ghair, khufyah. Keinginan yang tersembunyi untuk menjahanamkan orang lain. Paham ya? Gitu. Jadi ini benar-benar rancangan Allah yang penuh dengan maslahat bagi yang mukmin, hukuman dan peringatan bagi yang zalim. Nah, jadi yakiduna kaida, innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Wa makaru wa makarallah. Nah, kalau tengok kalimatnya sama. Mereka makar, Allah pun makar. Mereka kaidun, Allah pun kaidun. Nasullah, mereka lupa Allah, maka Allah lupa mereka. Ini kalau saya yakin jamaah sudah belajar balaghah, jadi tentu mendalami itu. Ini yang dalam istilah balaghah, fannun badi'i, ini namanya al-musyakalah. Musyakalah. Kalimat yang digunakan sama, makna pun dalam bahasa mungkin sama, tapi pengertiannya yang berbeza. Pengertiannya kebalikannya. Namanya musyakalah. Nah, ini kaitannya ilmu badi lah. Kalau dalam bahasa balaghah itu bab badi itu ada itu. Dan saya yakin jamaah telah mempelajari itu. Ini dia. Jadi bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan itu? Tusiru secara umum jawab saya tusiru ila kai'atab alladhi tamma dzikru fil ayati sabiqah wa yaqiyamu Yusuf yaj'alu suwa al-malik fi wi'ai akhihi. Kait Allah di sini yakni berupa ilham Allah, wahyu Allah pada Yusuf, perintah Allah pada Yusuf untuk Yusuf. Karena niatnya macam mana agar Bunyamin ini tak payah balik Kanaan. Karena Yusuf pun akan datang sini juga. Masa depan akan datang juga, bahkan dengan ayahnya sekali dengan mereka. Buat apa nak ulang alik? Lagi pula sudah lama merinduinya antara satu dan yang lain. Lebih mengejutkan Bunyamin. Bagi Bunyamin, Allah, tak apalah ibarat, tak apalah aku itu mencuri pun, tak apalah. Orang kata aku pencuri lah. Aku tahu hakikatnya aku mencuri. Ini adalah tipu helah abangku. Adakah ada yang teraniaya? Tidak, Bunyamin tidak teraniaya. Walaupun dituduh mencuri, bahkan itu maslahat. Dan itu rancangan Allah. Sehingga mereka dituduh mencuri tidak apa. Wa min thamma ja'ala akhi jazaan di situ. Nah itu mereka dengan rela hati, kalau itu tangkap jalan. Tahan sajalah Bunyamin karena dia mencuri. Jadikan hamba 1 tahun di Mesir.
Masya Allah. Jadi berasbab. Ya, berasbab. Jadi sinilah yang sekalian, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan satu ilham, ya, cara kepada Yusuf alaihissalam, tanda-tanda awal takbir mimpi Yusuf akan segera terbukti bahwa orang tuanya, abang-abangnya, suatu saat akan berkumpul semula dan menjadi keluarga besar yang harmoni, yang bahagia. Pertama sekali yang berkumpul dengannya Bunyamin. Bunyamin. Subhanallah. Dalam ayat itu ada beberapa kalimat ya mas kalian yang perlu diberikan penegasan ya. Di situ ada kalimat makana liya'khudha akhahu fi dinil malik. Tak mungkinlah, tak bolehlah Yusuf menahan adiknya fi dinil malik, mengikut undang-undang Raja Mesir. Tak. Ya contohnya, bila dia mencuri di Mesir, berat hukumannya. Tapi mereka setuju. Hukuman yang patut jaga kepada orang yang daripada mencuri, maka dia mesti menyerahkan diri jadi hamba abdi. Ringan. Jadi hamba abdi saja. Masih punya tuan. Coba kalau dipenjarakan, disuruh kerja berat, dianggap sebagai penjenayah, atau mungkin dipotong tangan. Illa ayyasha Allah. Ini satu istisna. Allah Subhanahu wa taala walladzi qaddara ayatamakkana Yusuf min ikhtifadi bi akhi. Semua itu berlaku atas kehendak Allah. Yusuf menahan adiknya di Mesir, tak payah balik ke Kanaan semula, atau dalam bahasa zahirnya, menurut pandangan orang Mesir, menurut pandangan adik-beradik Yusuf yang belum kenal siapa bahwa itu Yusuf, Yusuf punya hak untuk memperhambakan Bunyamin yang didapati sebagai mencuri. Ya itu kehendak Allah. Tak apa. Bukan penganiayaan. Narfa'u darajatim man nasya. Kami mengangkat, meninggikan dengan beberapa darjat siapa yang kami kehendaki. Ayat ini isyaratun ila anna Allah yarfa'u may yasha'u min ibadihi fid dunya wal akhirah. Ayat ini memberikan isyarat bahwa Allah Subhanahu wa taala bebas berkehendak nak mengangkat siapa saja hamba-Nya dengan beberapa derajat, ima di dunia wa ima di akhirat. Terpulang Allah. Allah Maha Adil. Hambaku ini yang patut dan layak aku angkat darjahnya berorang lain sekarang. Ya, jadilah. Tapi ingat, Allah berkuasa mutlak dan Allah juga punya keadilan mutlak di dunia dan di akhirat. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Ayat itu ditutup dengan kalimat yang luar biasa. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Dan di atas tiap-tiap orang yang ada ilmu, alim, ada yang lagi alim. Alim. Masih ada lagi yang alim. Masih ada. Kata orang, di atas langit masih ada langit. Di atas langit masih ada langit. Di atas orang yang pandai, masih ada yang lebih pandai. Di atas yang paling pandai, ada lagi yang lebih pandai. Maknanya apa ya mas sekalian? Tani ana fauqa kullin ma ya'lam bi syai' unaka man huwa alam minhu.
bahwasanya di atas orang yang mengetahui sesuatu, masih ada di atas mereka yang lebih mengetahui akan sesuatu tersebut. Manusia pun lebih. Ilmunya kan berbeza-beza. A pandai, B lebih pandai, C lebih pandai. Lalu siapa yang terpandai di antara manusia? Kata, oh yang terpandai di antara manusia namanya M namanya. Apakah dia sudah berada di kemuncak kepandaian, tidak ada lagi yang lebih tinggi? Tidak. Di atasnya masih ada lagi. Siapa dia? Allahu subhanahu wa ta'ala. Anna ilma Allah ta'ala la yuhudduhu haddun wa la yudriku kanu. Ilmu Allah bersifat mutlak, tidak terhad. Ini memberikan maksud jemaah sekalian. Pertama, bahwa ilmu manusia ini bertingkat-tingkat. Berbeza tingkatannya, ada yang segini, ada yang segitu, ada lebih tinggi. Sementara ilmu Allah bersifat mutlak. Mutlak dalam arti kata, tidak ada sesuatu yang Allah tidak mengetahuinya. Tidak ada sesuatu peristiwa, atau apa sajalah, yang Allah terlepas pandang. Subhanallah. Nah, kemudian di situ ada kalimat fauqa. Fauqa itu di atas. Penggunaan kalimat fauqa dalam ini yakni dipanggil al-majaz fil fauqiyah li takbir fi sarafil ilmi wa ulumihi, untuk menunjukkan ketinggian ilmu. Ketinggian ilmu dan kemuliaannya. A, B, C, D mungkin namanya sama, makanannya sama, tempat tinggalnya sama, bahkan orang tuanya sama, profession dia sama, kendaraannya sama. Tapi kalau kata yang ini punya ilmu yang lebih dari yang, maka dia lebih tinggi. Jadi ditinggikannya seseorang, dia seorang bukan karena profesionnya, bukan karena tempat tinggalnya, bukan karena warna kulitnya, bukan. Dalam ayat ini karena ilmunya. Orang yang ilmunya sangat tinggi, maka Allah tinggikan darjahnya. Walaupun mungkin daripada segi status sosialnya rendah. Tak mengapa. Masyarakat mungkin tak menganggap siapa dia, tak apa. Itu fauqa. Dan ini juga memberikan pengajaran yang penting bagi siapa saja yang Allah beri ilmu. Tak kira banyak maupun sikit, tak kira yang paling alim sekalipun, perlu ada dalam dirinya apa dipanggil at-tawadu'ul ilmi namanya. Justru dengan ilmu yang Allah berikan, kelebihan ilmu yang Allah berikan padanya atau orang lain, hendaklah orang itu semakin tawadu, bukan makin naik. Pelik ya. Kedudukannya di sisi Allah makin dinaikkan, ditinggikannya karena ilmunya. Tapi sikap penampilan dia di hadapan manusia adalah semakin tawadu. Ini yang perlu ada. Saya ulangi. Allah boleh tinggikan darjah seseorang karena ilmunya. Iya. Menurut Allah. Tapi hendaklah orang itu menampilkan dirinya dalam kehidupan bermasyarakat makin tawadu. Dan Anda boleh lihat kisah-kisah sahabat ya. Baca surah Al-Mujadalah. Ayat pertama kedua. Cerita tentang Khawlah binti Tha'labah itulah. Muslimah pertama yang menjadi mangsa zihar dalam Islam. Muslimat pertama yang jadi mangsa zihar suaminya dalam Islam, Khawlah, mengadu pada Allah. Betul. Suaranya dengar oleh Allah, rintiannya dikabulkan oleh Allah. Coba kalau kita lihat daripada segi kemuliaan. Setinggi apa, sebesar apa kemuliaan Khawlah binti Tha'labah, perempuan tua yang waktu itu sudah tidak kaya lagi macam mudanya. Rintian doanya didengar oleh Allah dan dikabulkan saat itu pula.
Dan kemakbulan doanya itu disampaikan oleh melalui wahyu Al-Quran. Sampai pada Rasulullah. Dibaca dan diketahui oleh setiap orang muslim, termasuk kita hari ini. Jadi kalau kita melihat Khawlah, Khawlah. Orangnya seperti itu saja, tapi ya Allah, doanya dah dikabulkan. Kesnya dibela oleh Allah. Allahu Akbar. Dia ada kes dengan suaminya. Dan kesnya pembelanya bukan hanya peguam-peguam bela yang hebat masa itu. Kalau ada lah. Tapi Allah sendiri. Ya Allah. Dan dirakamkan dalam Al-Quran. Apakah Khawlah ini seorang jutawan? Bukan. Hartawan juga bukan. Rupawan mungkin masa mudanya. Sekarang sudah tua. Beliau sendiri mengakuinya. Anaknya ramai. Diangkatnya darjah Khawlah. Di sisi Allah begitu tinggi sekali. Tentu bukan karena status sosialnya. Ya, berarti karena imannya lah. Kita tahu mengajari karena imannya, karena kepahamannya kepada sifat kenalnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada tempat mengadu dalam segala masalah kecuali dia. Aduh. Spontan dia mas sekali. Tapi bagaimana? Adakah ditinggikannya darjah Khawlah di sisi Allah dari dalam Al-Quran membuat menjadikan Khawlah makin angkuh dalam masyarakat sehari selepas itu? Tidak. Baginda wafat, Khawlah masih hidup. Ganti dengan Abu Bakar, Abu Bakar, Khawlah masih hidup. Abu Bakar wafat, diganti oleh Umar, Khawlah masih hidup. Pada zaman pemerintahan Umar bin Khattab, Khawlah masih hidup dan miskin. Ketika Umar berjalan dengan rombongannya, ya sebagai ketua negara, kepala negara, tentulah ada pengawal-pengawalnya. Ada perempuan tua di tepi jalan, istilahnya. Panggil Umar. Panggil ya Umar. Itu ya. Perempuan tua. Miskin. Manggil Umar, Umar pun turun daripada tunggangannya. Duduklah depan itu mendengar nasihatnya. Lebih keluar tegurannya. Ingat, aku kenal engkau ni ketika engkau masih panggil Umair. Umar kecil. Sekarang kamu jadi Umar. Nasihat luar biasa. Umar hanya duduk. Ya samina wa ta'na. Pengawal Umar pula yang geram. Marah. Ditegurnya Umar. Ambil Mu'minin, siapalah perempuan itu? Engkau ambil Mu'minin, kenapa engkau sanggup berhenti di tepi jalan mendengar nasihat perempuan yang tak jelas dari mana asal-usulnya? Siapa perempuan tua miskin ini? Sehingga engkau begitu respect kali. Apa kata Umar? Kawan, kamu tak tahu siapa perempuan tua ini? Kalau Allah pun mau mendengarkan dan mengabulkan permohonan perempuan tua ini, siapalah Umar tidak mau mendengarkan nasihatnya. Allah pun mendengarkan dan mengabulkan. Itulah Khawlah. Tengok, sahabat yang lain di rumah tak kenal itu Khawlah. Ya, karena Khawlah kemudian tidak bongkak di hadapan. Kemana lalu kempenkan diri. Kamu tahu tak, aku ni Khawlah tahu. Aku ni penjual turunnya ayat tahu. Kalau kamu baca surah Al-Mujadalah, itu aku dia. Tak ada. Justru dia makin tawaduk. Memang begitulah. Ciri orang yang dimuliakan oleh Allah. Terkenal. Dikenal oleh penduduk langit. Tapi mungkin kurang dikenal oleh warga bumi. Karena hidupnya tetap tawaduk. Tetap susah. Apa adanya. Wahal makamnya di sisi Allah. Itulah dipanggil at-tawadu'ul ilmi. Ini yang kadang-kadang hilang. Kadang hilang daripada umat akhir zaman. Kalau boleh bikin, wah, Masya Allah. Ada
padi-padi pada Yaman datang ke Madinah. Betul kan? Nak berhujah, dialog agama dengan Nabi. Dengan pakaian kebesaran pemimpin agama. Tengok ke Madinah, mana ni? Katanya Muhammad ni seorang presiden. Mana istana dia? Tak jumpa. Ada orang beritahu, oh Rasulullah ada di dalam masjid. Pergi ke masjid dengan pakaian kebesaran. Mana orangnya Muhammad? Sebab dia fikir dalam kepala mereka, Rasulullah itu seorang raja, mesti pakaiannya pakaian kebesaran, istananya mewah. Yang berlaku sebaliknya. Rasulullah rupanya duduk di tengah-tengah masyarakatnya yang tidak hampir tak dapat dibezakan siapa yang lain. Sangat sederhana sekali. Masya Allah. Wah, itu kekasih Allah. Kawan baik Jibril. Tapi dengan sahabatnya, ya Allah, ya Tuhanku, tawaduknya luar biasa. Sifat tawaduk Nabi taklah menyebabkan sahabat-sahabat hilang respek. Bahkan pakai respek. Akulu kama yakulul abdu. Aku akan makan sebagaimana hamba makan. Aku akan duduk sebagaimana hamba duduk. Ini nama tawaduk. Mulia di sisi Allah. Tinggi di sisi Allah. Tapi sentiasa mudahkan diri. Sebaliknya, wa'iyadzubillah, kalau orang membanggakan diri di hadapan makhluk Allah di bumi manusia, Allah akan hinakan dia. Mungkin ia disanjung atau tersanjung karena memang ingin disanjung oleh penduduk bumi, tapi penduduk langit menghinakannya. Wa'iyadzubillah. Ini pengajaran terpenting daripada ini. Tawadu'ul ilmi. Karena ayat ini tad'u hadhil ayat ila tawadu' amama ilmillah. Ayat ini mengajak nyuruh kita untuk tawaduk. Anda pandai? Ya. Kamu paling pandai? Ya. Tapi Allah kata, ingat, walaupun kamu sebagai manusia yang paling pandai diiktiraf oleh kampung halaman kamu, di atas yang pandai ada lebih pandai. Jadi tak ada gunanya kamu membanggakan karena masih ada lebih pandai. Ya, ini aku, kata Allah. Itulah yang memberi isyarat kita suruh tawaduk. Makin naik di sisi Allah, kita makin Allahu Akbar. Adabul ghurur bil ma'rifatil mahdudah allati yamtalikuhal insan. Jangan terpedaya dengan pengetahuan yang sebetulnya terhad yang dia miliki. Karena ingat, ini termasuk fitnah yang Allah sebutkan dalam kisah surah Al-Kahfi, namanya fitnatul ilmi. Ya, siapa yang belajar Al-Kahfi pasti tahu itu. Ada fitnatul din, fitnatul mal, fitnatul ilmi, fitnatul sultah. Ini fitnatul ilmi. Jadi ilmu itu boleh menjadi fitnah, ilmu itu boleh menyesatkan yang empunyanya. Bukan menaikkan maqam di sisi Allah, bahkan menjatuhkan serendah-rendahnya. Wa'iyadzubillah. Sehingga kalau orang punya sifat tawadu'ul ilmi, walau ilmu sudah banyak, dia tidak akan berhenti untuk berusaha menambah ilmunya. As-sa'yu lil ma'rifah. Sehingga ayat ini tahuttu hadhil ayah ala sa'i daim li talabil ilmi waqtisabil mazid minal ma'rifah. Ayat ini menyuruh kita untuk terus-menerus mencari, menambahkan ilmu. Ya. Ma'al ikrar bi anna hunaka daiman man huwa a'lamu wa a'la ilmu. Karena yakin bahwa di sana ada yang paling tinggi, paling alim, paling segala-galanya. Sehingga semakin banyak ilmu yang dimiliki oleh seorang, semakin bersungguh-sungguh untuk menambahkannya. Masya Allah. Sehingga adalah satu ungkapan lah yang dinisbahkan pada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah.
Ada satu ungkapan itu yang disampaikan Imam Syafi'i kok pernah diberitakan begini. Imam Syafi'i kan orang sangat alim ya. Ya, bukanlah umurnya dihabiskan untuk mengkaji kitab Allah dan surat Nabi. Sehingga dikenal di kalangan umat Islam, ulama Syafi'i seperti ulama-ulama yang lain sebagai mujtahid mutlak. Pendapatnya banyak diikuti oleh orang lain, bahkan dibukukan. Sehingga ya menjadi tokoh imam madhab. Walaupun Imam Syafi'i tentu tidak ada niat untuk mendirikan madhab. Apalah, itu kelebihan dia. Ada satu riwayat, yang kisah di Imam Syafi'i, Imam Syafi'i pernah berkata ini. Setiap aku baca Al-Quran, baca ayat Quran, aku mendapat satu pengajaran, satu kesimpulan. Baca ayat ini, satu pengajaran saya pegang. Besok saya baca ayat yang sama, saya lebih kaji lebih mendalam, dapat lagi satu kesimpulan, satu poin berbeza dengan kesimpulan yang semalam. Aku baca lagi kali ketiga, keempat, ada lagi kesimpulan baru. Maknanya setiap kali aku membaca ayat, walaupun itu sama yang saya kaji, tapi aku kali lebih tadabbur, lebih mendalam, dapat lagi pengajaran baru, dapat lagi pengajaran. Sehingga banyak pengajaran aku dapat dari satu ayat. Dan itu ada darinya dalam Quran, sudah ada zaman pada itu. Iqra' wa rabbukal akram. Tolong cari tafsirnya apa mana Iqra' wa rabbukal akram, wahyu pertama itu. Itu maksudnya, walaupun yang Anda kaji, yang Anda pelajari itu benda yang sama, kata Allah, daripada aku. Tapi kalau kamu kaji lebih lagi, kamu akan dapat ilmu yang macam-macam. Tambah. Apa komentar Imam Syafi'i selepas dapat banyak pengajaran dari satu ayat yang dikajinya? Demi Allah, walaupun aku dah dapat banyak pengajaran daripada ayat ini, tapi demi Allah, sungguh aku tidak tahu berapa banyak lagi yang aku belum tahu. Allahu Akbar walillahil hamd. Sungguh aku tidak tahu berapa banyak lagi yang aku belum tahu. Wah, itu Imam Syafi'i sudah banyak benda yang tahu. Orang yang sudah banyak mengetahui banyak, yang sudah punya ilmu banyak, dia boleh masih mengakui, sungguh aku tidak tahu berapa banyak lagi yang aku belum tahu. Inilah nama tawadul ilmi, inilah namanya as-sa'yu lil ma'rifah, sehingga orang tak akan berhenti untuk belajar. Jangan sebaliknya. Baru belajar berapa bulan, berapa tahun, baru baca kitab, berapa buku, baru kini kan, oh alhamdulillah saya banyak tahu di, alhamdulillah banyak tahu, saya banyak tahu dah, banyak tahu banding dia, Allahu Akbar. Dibandingkan dia, oh saya lagi banyak. Merasa sudah banyak tahu. Sedangkan Imam Syafi'i yang sudah banyak tahu, merasa masih banyak yang dia belum tahu. Ini kaitannya dengan di dalam ya jemaah sekalian ya. Itulah susahnya nak mendidik hati, susah sungguh. Ya. Nak tarbiyah hati ini paling susah. Atau mungkin karena susah itu sehingga ramai orang yang tak kisah tentang hati. Yang penting zahir. Lah, bukan. Bukan yang penting zahir, Allah nilai yang dalam. Zahir memang penting, hati lebih penting. Bahkan dalam hadis Bukhari yang terkenal itu, ada 40 yang juga terkenal di Nabi itu. Ada pertama apa? Innamal a'malu binniyat kan? Kenapa sebut niat yang pertama? Ya, karena niat itu letak di sini. Di situ yang paling susah tuh. Baik. Itu. Dan pengajaran juga beriman kepada qadar Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah jugalah yang menentukan segala-galanya. Sudah. Anda yakin akan rancangan Allah. Sudah. Kalau Allah sudah perintah begitu, ya sudah. Apa perintah Nabi Yusuf? Apa Nabi Yusuf pernah berdoa? Jangankan berdoa, terlintas pun tak pernah Nabi Yusuf ini bahwa nanti akan
Jadi bangsa kezaliman abang-abangnya. Tak pernah. Tak pernah terlintas dalam fikiran Nabi Yusuf dahulu lah. Tiba-tiba hilang keberadaannya menjadi hamba abdi di Mesir. Menjadi punca fitnah perempuan-perempuan Mesir, bangsa fitnah. Masuk penjara tanpa kasar. Tak pernah terbayang, tak pernah terlintas sama sekali. Apalagi minta. Itu semua rancangan Allah. Dan dia yakin. Tak yakin macam mana. Sebelum semua berlaku, Allah dah beritahu isyarat. Mimpi, melihat 11 planet, bulan, matahari, sujud, apa ni? Mintalah pencerahan ayahnya. Ayahnya orang Nabi. Ayah, ini bukan mimpi sembarangan ni nak. Jangan beritahu nak ya. Lah, maknanya itu bisyarah daripada Allah. Dan Allah pasti akan tunaikan. Tapi bagaimana cara Allah menunaikan apa yang Allah janjikan pada Yusuf? Jalannya berliku-liku. Macam tak ada kena-mena dengan perjalanan Yusuf tu. Jadi orang besar, campak perigilah, dijual lah. Jadi yakin apa yang Allah pilihkan untuknya, itulah yang terbaik baginya menurut Allah. Sudah, itu saja. Ini bukan pasrah ya, bukan pasrah berserah maknanya tanpa usaha, bukan. Yakin akan rancangan Allah, itu saja. Dia terus berusaha dan meyakini akan rancangan Allah. Dan Allah pasti akan memilihkan yang terbaik baginya menurut Allah. Walaupun mungkin yang terbaik menurut Allah itu belum dapat dipahami oleh dirinya saat itu. Tak mengapa, tak ada masalah. Dipecahkannya kapal yang ditumpangi oleh penumpang di laut, dalam surah Kahfi itulah. Tentulah bagi pemilik kapal ini musibah. Ini musibah. Nanyalah, mimpi apalah malam tadi tiba-tiba hari kapalku hancur. Penumpang mengamuk, apa salahku? Benda tak baik. Tapi ingat, ini nelayan miskin mencari yang halal. Allah sayang dia. Maka karena Allah sayang, Allah pilihkan apa yang berlaku pada yang terbaik bagi orang itu menurut Allah. Walaupun mungkin pemilik kapal belum dapat memahami itu rahmat Allah. Tak jadi masalah. Pertama kena yakin aja dahulu. Orang tua soleh, anaknya mati dibunuh. Macam mana ni mati dibunuh? Tapi itulah pilihan Allah yang terbaik buat orang soleh tadi. Walaupun mungkin belum difahami sepenuhnya oleh orang tua tadi. Tak jadi masalah. Yakin aja dahulu. Kalau kita baru nak yakin, bila kita sudah faham, wah itu susahlah. Selagi saya belum faham, saya belum yakin akan kejadian ini, saya tak akan beriman. Sebab tidak semua kerja Allah ni akal kita mampu memahaminya. Itu dia. Ya. Baik. Sekarang, apa respon, reaksi adik-beradik Yusuf ketika mereka bermati-matian menafikan tuduhan pegawai istana bahawa mereka dipencuri. Mati-matian, bahkan bersumpah. Tapi banyak mereka mahu bekerja sama untuk membuat penyiasatan siapa pencuri. Kerana memang ada benda yang hilang. Setelah didapati, ada rupanya salah seorang daripada mereka, yakni adik bungsu mereka, Bunyamin. Macam mana bi'ah itu boleh ada di konenya? Apa reaksi mereka? Tengok ayat 77. Qalu iyasriq faqad saraqa akhul lahu min qabl. Mereka adik-beradik Yusuf berkata, iyasriq, jika dia, wahai tuan-tuan,
jika adik kami Bunyamin si bungsu ini mencuri, faqad saraqa akhul lahu min qabl. Maka sesungguhnya pernah jugalah abang dia dahulu mencuri. Abang dia pun dulu pernah mencuri. Jadi kalau adik ni adik mencuri tu memang wajarlah. Astagfirullahaladzim. Itu reaksi spontan abang-abangnya. Nanti kita jelaskan apa sebenarnya yang ada dalam hati mereka. Fa'asarroha Yusufu fi nafsihi. Mendengar reaksi abang-abangnya itu. Kan abang rupanya belum kenal siapa, dia bercakap dengan siapa. Nabi Yusuf menyembunyikan rasa tak puas hati. Cukup bengkak hatinya ni. Kalau hati ni disorokkan dirinya. Walam yubdiha. Lalu tekan, dan Yusuf tidak mendedahkan, tidak menzahirkannya. Lahum bagi mereka. Tapi dalam hati Yusuf kata, qal antum syarrun makana. Kamu syarrun, lebih buruk, lebih keji. Makanan, kedudukanmu, sifatmu. Kamu tuduh aku mencuri. Kamu kata, bila Bunyamin adik mencuri, kamu kata, memang dulu abangnya pun mencuri juga. Akhul lahu tu abang baginya kerana mereka mengakui rupanya Bunyamin bukan adik kandungnya, bukan. Itu akhul lahu. Bunyamin bukan adik kandung, kandung mereka. Adik seayah, bukan seibu. Dan Bunyamin punya adik saudara kandung seayah seibu, tapi sudah mati. Kata mereka, namanya Yusuf, mereka yang cabar dalam perigi. Tak tahu depannya dia bercakap dengan Yusuf yang mereka kata dah mati itu. Mereka tak sedar langsung. Ketika mereka kata, abang dia yang kandung dengan Bunyamin pun mencuri juga. Dia kata pada Yusuf, Allah Akbar. Jamaah sekalian, kalau kita jadi Nabi Yusuf, macam mana sikap kita? Yusuf menahan. Inilah kesabaran yang luar biasa. Ini as-sabrul ikhtiari yang makomnya tinggi itu. Dari awal-awal lagi, saya kata tadi, tempoh hari, mereka datang pertama kali ke Mesir, Yusuf kenal mereka. Ini abang-abangku yang dulu campak aku, yang aku ini. Mereka tak kenal Yusuf. Itu mana Yusuf sudah punya kelebihan tu. Mereka datang sebagai orang susah, minta bantuan. Yusuf, kedudukannya waktu orang yang senang. Orang yang tempat bergantung, ramai orang. Kelebihan kedua. Sekarang, mereka tuduh Yusuf, buat mereka cerita, memfitnah Yusuf yang menurut keyakinan mereka, Yusuf sudah mati. Bahasa kasarnya, tuan-tuan, wahai tuan sekalian, wahai raja, kalau adik kami Bunyamin itu pencuri, memang patutlah. Karena dia saudara kandungnya pun dulu pencuri. Kata pada Yusuf. Coba mana hati Yusuf. Dia ada kuasa. Yang menuduh ni orang yang boleh dibalas oleh Yusuf bila-bila masa. Yusuf bagi arahan saja. Wahai saudaraku, tangkap dia orang. Dia ada kuasa. Kemampuan untuk membalas kejahatan mereka ada. Peluang ada. Tapi Yusuf menahannya. Itulah kesabaran tertinggi di sisi Allah. As-sabrul ikhtiari namanya. Yusuf hanya dalam hati. Simpan Allah. Abangku rupanya masih belum hilang lah sifat dengkinya kepada aku. Tuduh aku pula mencuri. Allah. Coba anda bayangkan kalau kita jadi Yusuf. Inilah mukmin, muhsin tu di sinilah ya sekalian.
Kalau dikatakan adakah Muslim, sudah. Sebab Muslim itu mana buat apa yang Allah suruh, tinggal yang Allah tegah. Sudah. Muslim lah tuh. Adakah dia seorang mukmin? Sudah. Karena dia percaya bahwa Allah Tuhannya dan dia buat apa yang Allah suruh itu karena Allah dan dia tinggal apa yang Allah tegah itu karena Allah. Mukminlah dia. Maknanya dia Muslim dan mukmin. Iya. Muhsinkah dia? Kalau tanya, adakah dia muhsin? Nah, ini nanti dulu. Siap muhsin diuji dalam perkara seperti ini. Allahu Akbar, gimana nih aku nih? Ngamuk ke tidak? Saya ada peluang untuk mengamuk. Saya ada hak untuk mengamuk. Saya ada hak untuk itu, tapi aku tidak ada kemampuan. Tapi, oh itu betul, muhsin itu disitulah ya mas kalian. Jadi betul apa kata Imam Ibnu Taimiyah, apa kata muridnya Ibnu Qayyim, orang Muslim belum tentu mukmin. Orang mukmin pasti Muslim. Tapi orang mukmin walaupun Muslim belum tentu muhsin. Si orang muhsin itu orang yang paling tinggi makomnya dalam beragama. Islam, iman, Islam, ihsan, benda yang boleh dibezakan tapi tak perlu dipisahkan. Dan orang sudah mencapai makom ihsan, muhsin, pasti dia mukmin dan Muslim. Jangan, oh yang penting Muslim, kalau itu iman tak penting. Oh salah. Bukan begitu. Orang muhsin itu orang yang sudah sempurna. Islam yang sempurna, iman yang sempurna, dan terbayang. Karena muslim kaitannya lebih kepada adab, akhlak, kesucian hati. Boleh jadi sholat sudah tidak tinggal. Imannya karena Allah sudah luar biasa. Boleh jadi. Ayat-ayat sudah banyak dihafal. Kitab-kitab hadis sudah banyak yang dirujuknya, boleh jadi. Pendapat-pendapat ulama sudah banyak dikutipnya, boleh jadi. Tapi coba kalau sudah berhadapan dengan masalah kesabaran, qanaah, ridho, khusyuk, tawadu. Gimana coba? Salat rajin, tapi bila bab tawadu, hafalan ayat mungkin luar biasa, tapi itu sudah bab sabar, bab qanaah. Melihat dunia dan isinya ini, sudahkah dia melihat dunia isinya seperti mana Allah menyuruh melihatnya? Salat. Sudah salat? Sudah. Alhamdulillah. Salatnya karena Allah atau karena siapa? Sudah karena Allah. Alhamdulillah. Salatnya betul atau tak betul? Oh betul. Daripada takbir hingga salatku, alhamdulillah. Seperti mana yang Nabi ajarkan. Karena kita sudah belajar. Kaifiyatu salati Rasulillah. Sudah, alhamdulillah. Bagus. Memang kita wajib begitu. Daripada takbir hingga salam sudah sebagaimana yang Rasul ajarkan. Alhamdulillah. Gini. Niatnya sudah lillahi ta'ala. Sudah. Apakah berhenti di situ kita? Belum. Ingat, Nabi pernah bersabda, wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Dan Allah jadikan sholat itu qurratu aini, sesuatu yang membahagiakan hati aku, yang menjadi penglipur lara jiwaku, yang berikan satu kesenangan, ketenangan, kelapangan jiwa yang paling segalanya adalah sholat. Jadi sholat, bila Nabi sholat, hatinya sangat lapang. Pertanyaannya, apakah benar sholat yang kita lakukan itu telah memberikan kesan, impak yang hati terlapang selapangnya, seronok saja. Sehingga karena kita begitu seronok dalam sholat, qurratu ain lah istilah Nabi. Kita rasa-rasanya tak nak salam. Kalau boleh sholat terus. Tapi kan ada kewajiban yang lain. Ya akhirnya assalamualaikum lah. Lebih sholat, ini sholat. Nah, kalau belum maknanya yang hujung ini kita belum ikut Nabi. Kita baru ikut Nabi, sholat ikut Nabi dari gerakan zahir. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita sudah ikut sholat Nabi dari segi niatnya karena Allah. Alhamdulillah.
Tapi ihsannya di mana? Ihsan dalam sholatnya. Ya Nabi kata sholat itu qurratu aini. Allahu Akbar. Atau jangan sholat itu hanya taklif. Nah, itu kita harus sebagai bebanan. Kita kan sholat, kalau tak sholat dosa. Sebab itu sebelum sholat rasa tak senang, rasa tak selesa. Bila sholat baru lega. Terasa macam terlepas bebanan. Itu sholat baru dianggap sebagai taklif. Belum jadi qurratu ain. Masuk sholat, Nabi suruh Bilal. Arihna biha ya Bilal. Allahu Akbar. Bilal, rehatkan kita semua dengan sholat. Sholat itu rehat. Rehat bukan rehat tubuh badan, dia bukan bergerak. Tenang, setenang-tenangnya. Aqimi sholata li dzikri. Allahu Akbar. Nah, itu kena dilebihkan. Nabi Yusuf telah memberikan contoh ihsan yang luar biasa. Dari segi Islamnya, kita tak perlu petikkan. Dari segi imannya, memang jelas. Ihsan. Di sini Allah tekankan keteladanan Nabi Yusuf dari aspek ihsannya. Ketika ia berhadapan dengan orang yang selama ini membencinya, dan terus membencinya, walaupun orang ini sekarang dalam keadaan yang sangat lemah, tapi masih mau memfitnah Yusuf. Ketika Yusuf sudah berada di puncak kekuasaan, Yusuf memilih Allah Akbar, ya Allah. Ujian, itulah ujian paling berat. Ujian paling berat itu macam Yusuf maksudnya berhadapan dengan orang yang terus memfitnahnya. Sedangkan mereka ini sekarang betul dalam keadaan yang lemah. Orang yang minta pertolongan, merayu-rayu, merengek-rengek, minta pertolongan kepada dirinya. Kadiminal ghaiz. Yusuf orang berjaya menahan amarahnya. Apalah. Kenapa tak dilepaskan saja agar puas? Memanglah puas pribadi. Dia puas. Mengikuti hawa nafsu puas. Puas sesaat. Tapi rugi. Yusuf inginkan pahala di akhirat. Yusuf pun mau. Orang ini pun diampun dosanya. Masya Allah. Jamaah sekalian. Ini ayat yang ke-77. Mari kita uraikan. Makna umum al-makna al-am daripada ini saya bacakan bada anittahama ikhwatu Yusuf bin Yamin bisyirqah. Selepas adik-beradik Yusuf meyakini bahwa Bunyamin adiknya adalah mencuri. Tuduhan mencuri itu betul lah. Memang betul lah Bunyamin. Kami tak sangka langsung si bungsu ini rupanya kaki curi. Hawalu tabriru dzalika bil qaul. Mereka ingin mengubah, ingin membebaskan dirinya. Bahwa mereka tak campur tangan langsung dalam jenayah mencuri ini. Anasir kota laisat gharibatan ala ailatihim. Pertama, ketika mereka dituduh mencuri, mereka, kami tak mencuri. Tolong buktikan. Beri ke kami. Ternyata dibuktikan, ada di antara mereka mencuri, yakni adiknya. Sekarang macam mana mereka nak mengelak? Mereka coba nak membebaskan dia pada mencuri. Begini tuanku. Jika adikku ni mencuri, memang bukan benda yang pelik. Dan laisat gharibatan. Bukan benda yang pelik. Karena perbuatan mencuri itu ada perbuatan yang biasa dalam keluarga dia orang ni. Astaghfirullahaladzim. Dia tak kata dalam keluarga kami, keluarga dia orang. Karena mereka yakin Bunyamin itu bukan adik kandung. Hanya adik seayah. Ibunya lain. Tapi dalam keluarga Bunyamin, maknanya dalam keluarga Bunyamin dan abangnya lah. Dalam hal ini Yusuf alaihissalam. Yang mana Yusuf menurut keyakinan mereka sudah meninggal. Beberapa dekad yang lalu. Musyirina ila Yusuf aidan sarakah. Mengisyarat. Ya, kalau yang mencuri patutlah karena memang keluarga dia itu suka mencuri. Termasuk abang dia, maksudnya Yusuf. Astagfirullahaladzim. Tengok, nak membebaskan dirinya daripada tuduhan mencuri. Kami orang baik-baik, kami orang bersih. Kalaupun ada adik kami yang mencuri, tak ada kena dengan kami, karena itu bukan adik kandung kami. Keluarga dia, adik-beradik memang Allahu Akbar.
Kaki mencuri. Lam yaksib Yusuf al-ghadabi ala tapi Yusuf tak mampu menahan kemarahannya. Menahan, makin, itu ujian paling berat sekali, Mas. Sangat berat. Masa Yusuf dicampak dalam perigi oleh mereka ini, Yusuf memang sabar, tapi apa yang boleh buat? Nak lawan tak boleh. Tak boleh. Nak mempertahankan diri pun tak boleh. Menghadapi kezaliman abang-abangnya ini. Sekarang, Yusuf ada kemampuan melakukan, membalas mereka. Tapi Yusuf memilih. Jadi sini ada perbezaan kesabaran ya. Sabarnya Yusuf ketika dicampak dalam perigi, dalam budak abang itu namanya as-sabrul ittirari. Sementara kesabaran Yusuf terhadap fitnah abangnya yang masih menuduh Yusuf ini juga kaki curi. Yusuf mampu saat itu as-sabrul ikhtiyari, dan itu lebih tinggi makamnya. Dan ini masuk dalam kajian ihsan, bukan hanya iman, bukan hanya, belum tentu orang yang rajin sholat mampu melakukannya karena ini paling tinggi ini. Tapi orang yang mampu melakukannya pastilah syariatnya betul, imannya betul. Imannya betul. Wa'fa fi nafsi ma sya'ala, simpan aja dalam hati, tak simpan dulu. Allah belum izinkan aku dedahkan. Jadi Yusuf tidak ingin mempermalukan mereka. Biar nanti keadaan sejarah yang membuktikannya. Tapi Yusuf saya tahu, kamu sebenarnya lebih buruk daripada aku. Tuduhan kamu tuduhan yang mengada-ngada, yang bohong. Dia boleh kata begitu. Itu Imam As-Sa'di pun kata begitu ya Mas. Jadi ketika mereka kata yasrik, jika ia mencuri, maksudnya Abu Jamin itu, laisa gharib, laisa hadha ghariban, ini bukan benda yang aneh, yang pelik, wahai tuanku. Tu abang yang mencuri juga. Maknanya kami orang-orang baik. Kami yang 10 orang ni keluarga yang baik-baik. Tak pernah pun mencuri. Kalau ternyata ada di antara kami sebelah ada beradik, ini dia bukan adik kandung kami, bukan saudara kandung, orang lain, dan memang dalam keluarga dia yang seayah seibu dengannya memang kaki curi. Allahu Akbar. Jamaah sekalian. Di sini ulama tafsir khasnya berbeza pendapat tentang reaksi spontan adik-beradik Yusuf yang menuduh Nabi Yusuf pernah mencuri. Kalau pernah mencuri, mana abah dulu, abah ibu mencuri juga. Apakah perbuatan mencuri yang mereka disebabkan kepada Yusuf ini? Ini ulama tafsir berbeza pendapat. Saya perlu menyampaikan juga sebagai tambahan ilmu. Yang pertama, jamaah sekalian, kata Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair berkata, kana jadduhu adalah atuk kepada Nabi Yusuf. Ceritanya begini. Atuk Nabi Yusuf ini namanya Abu Ummihi, ayah ibunya. Nabi Yusuf punya ibu. Ya. Ibu Nabi Yusuf kita tahu namanya Rohil. Rohil bin Laban kalau dalam bahasa Ibrani-nya. Rohil binti Laban. Rohil bin Laban. Itu istri kedua Nabi Yakub. Nabi Yakub. Dan karena istri pertama Yakub itu saudara saudara perempuan si Rohil. Rohil. Jadi Lia binti Laban. Ada kata Lia binti Laban. Jadi adik-beradik dimadukan oleh Nabi Yakub. Jadi Rohil binti Laban. Itu ibu Nabi Yusuf. Istri Nabi Yakub. Dan sebenarnya bukan orang lain. Rohil bin Laban ini bagi aku bukan orang lain. Itu adalah, sekalian, jadi sebenarnya bukan orang lain. Karena ia adalah ibnatu kholihi. Rohil
ibu Nabi Yusuf, istri Nabi Yakub, itu sebenarnya sepupu Nabi Yakub. Jadi Nabi Yakub kahwin dengan sepupu. Anak kepada pakciknya belah ayah. Pakciknya belah ibu, sorry. Pakciknya belah ibu. Orang Arab ni jamaah sekalian, begini pasalnya. Adik-beradik lelaki ayah kita, adik-beradik lelaki ayah, kita panggil pakcik kan, belah ayah, namanya amun. Amun. Adik-beradik perempuan ayah kita, orang Arab panggil amatun. Adik-beradik lelaki ibu kita, pakcik, belah ibu, namanya kholun. Adik-beradik perempuan ibu kita, namanya kholatun. Nah, Rahil ini anak kepada adik-beradik lelaki, ibu Nabi Yakub. Jadi, dengan Nabi Yakub, Rahil ini sepupu lah. Sepupu. Masya Allah. Jadi bukan orang lain rupanya. Bukan lain. Dahulu, ayah atau Nabi Yusuf, yakni ayah kepada ibunya, Rahil binti Laban ini, kafirun. Orang kafir. Laban itu orang kafir. Ya'budul awthan, menyembah patung. Fa'amarathu ummuhu bi ayasratil awthan yukatsiruha. Ibunya Rahil suruh Nabi Yusuf yang masih kecil. Waktu itu kan ibunya masih hidup. Dalam satu riwayat ibu Nabi Yusuf meninggal, orang itu meninggal ketika umur Nabi Yusuf adalah umur 11 hingga 12 tahun macam itulah. Jadi sebelum itu ketika Rahil masih hidup, suruh Yusuf pergi rumah atuk Yusuf. Di rumah atuk tu ada banyak patung. Dan patung tu disembah. Ya orang kafir, kamu curi Yusuf, lalu kamu pecahkan, kamu buang ke pecah. Yusuf kecil ini, Yusuf junior di masjid ini mau. Ibunya pergi rumah atuknya, senyap-senyap, curi patung yang disembah itu, curi dan dipecahkannya. Ya tujuannya agar orang tuanya, atuknya, tidak sembah patung. Ini pendapat pertama yang diketahui oleh adik Yusuf. Yusuf pun mencuri juga. Tapi yang mencuri sini bukan mencuri yang benda baik, benda yang disembah, dicuri pecah, itu baguslah. Tapi bagi orang itu tak mencuri. Itu pendapat pertama. Kalau dikatakan Yusuf mencuri itu, inilah maksudnya. Ada yang kedua menyatakan annahu kana yasiku ta'am min ma'idati abihi wa yarfa'uhu ila al-fuqara. Suatu hari ada orang miskin datang meminta-minta makanan karena kelaparan. Datang ke rumah Nabi Yakub. Nabi Yusuf masih kecil waktu itu, banyak hidangan di rumah ayah ni. Macam-macam hidangan di rumah dia. Jadi Nabi Yusuf tanpa minta izin kepada ayahnya, ambillah sebagian makanan itu. Untuk keluarga itu ambil. Tanpa daripada ayahnya. Kemudian diberikan pada orang miskin, orang pakai di luar yang minta sedekah tu. Kasihan dia. Ada orang miskin, ada minta makanan, bukan minta apa. Kita pula di rumah ada makanan, ambil aja lah. Tak minta izin kepada ayahnya. Nah ini kalau dikata mencuri pun, inilah. Kata mendapatkan dua. Kata apa? Itu tak mencuri. Sebab dia ambil. Tak minta izin pada ayah. Yusaroko ainakum min abi wala ila miskin. Berikan pada orang miskin. Yang ketiga, dia menarik. Yang ketiga, pada ketiga mereka, Nabi Yusuf dahulu jamaah sekalian, ya. Masih kecil ini, yakni indah amatihi binati Yusuf. Ia di rumah makciknya. Makcik belah ayahnya. Jadi adik-beradik Yakub. Masa kecil dijaga, dipelihara oleh adik-beradik Nabi Yakub. Makcik belah
ayah. Selepas kematian ibunya. Rahil. Dijaga oleh. Jadi makciknya dari belah ayah ni sangat-sangat sayanglah kepada Nabi Yusuf ni yang masih kecil. Jaga dia. Wahabathu hubban syadida. Dicintainya luar biasa. Ditumpahkan segala kasih sayangnya. Falamma tara'ra'a waqad mahabbatu Ya'qub. Suatu hari Nabi Yaakob ni sangat juga mencintai Nabi Yusuf dan ingin sekali lah menjaga, membesarkan, mengasuh Nabi Yusuf dengan bersama abang-abangnya. Lalu datanglah kepada saudaranya yang menjaga Yusuf ini. Tidak diketahui itu kakak atau adik. Itu dipanggil lah. Hai saudara perempuanku, ya uktah, salimi ilayya Yusuf. Tolonglah, serahkanlah Yusuf ni kepada aku, Kak. Karena aku pun ingin sekali membesarkannya. Wallahi ma'aqdiru ala ayyawiba anisada. Demi Allah, Kak, aku tak mampu nak berpisah sesaat pun dengan Yusuf. Kalau boleh Yusuf ni sentiasa berada depan mataku. Tolonglah Kak, serahkan padaku. Apa kata saudara Yaakob yang menjaga Yusuf? Wallahi ma ana bitariki. Demi Allah, aku tak akan serahkan Yusuf pada engkau. Aku tak akan tinggalkan. Qala da'hu indi ayyaman andurahi la'alli dzalika yusallini an. Tolong bagi aku masa. Biarkan ia duduk di rumahku beberapa ketika. Saya dapat menghibur, menenangkan jiwaku. Rupanya ketika Nabi Yaakob berkisah ni, saudara Nabi Yaakob ini, saudara kakak Nabi Yaakob ini buat siasat. Macam mana agar aku tetap menjaga Yusuf. Jadi diperangkap oleh orang tuanya, oleh kakaknya ini. Menjadikan sesuatu, kemudian hilang. Dituduhnya Yusuf yang mengambil barang yang disukai oleh antinya ini. Anti belah ayah ini. Yusuf dia mencuri dan ingat pada masa itu kan, tadi kita pelajari, hukuman orang yang didapat mencuri jadi hamba abdi. Akhirnya makciknya terus dapat menjaga Yusuf. Tidak perlu menyerahkan pada Yaakob. Nah, perbuatan inilah kemudian diketahui oleh Abah Yusuf. Yusuf pernah mencuri juga di rumah anti. Itu ada pendapat yang ketiga begitu. Itu daripada Muhammad bin Ishaq. Dan ada yang keempat. Mereka tuduh Yusuf mencuri sebenarnya semata karena dengki. Ini yang keempat. Innahum kadzabu alaihi wa batuhu wa kana qulubuhum mamlu'atun wa kana qulubuhum mamlu'atan bil ghadabi ala Yusuf. Mereka berbohong, mereka buat tuduhan keji kepada Yusuf oleh kerana hati mereka dipenuhi dengan rasa marah dengki kepada Yusuf. Ba'da inqidha'i tilkal mudah tawilah, walaupun telah berlalu masa yang sangat lama. Walaupun Yusuf yang dia dimangsa dengki itu menurut keyakinan mereka telah mati. Yang keempat ini lebih banyak diikuti oleh umat Islam. Karena kedengkian. Rupanya kedengkian seseorang itu tidak akan padam. Walaupun orang yang jadi bangsa dengki telah diyakini mati. Allahu Akbar. Orang bila sudah ada penyakit dengki pada seseorang, sanggup memfitnah orang yang didengki itu, walaupun menurut keyakinan dia sudah mati. Yusuf menurut keyakinan dia sudah mati. Tapi karena dengkinya tak akan mati, tetap saja mereka cerita, alah dulu Abang Yusuf pun mencuri juga. Allahu Akbar. Ini bahaya terbesar sekali. Dengki. Dan yang keempat ni banyak diikuti oleh ulama-ulama kita, ulama Islam. Jadi, ada pengajaran yang luar biasa dari ayat ini nanti. Kita akan kaji lebih jauh. Penyakit dengki.
Sehingga ada orang kata dengki itu adalah ibu segala kejahatan. Artinya kalau bila orang itu sudah jadi penyakit dengki, kejahatan akan beranak pinak, bercucu, bercicit. Puncanya dengki. Kalau orang ingin meninggalkan maksiat dengan mudah, bunuh dahulu sifat dengki itu. Keluar dan cabut hingga ke akar-akarnya. Bila hati sudah bebas dari dengki, insya Allah, maksiat sudah tidak akan lagi tumbuh. Kalau tumbuh pun kata orang, ya hidup segan mati tak nak lah. Dan ingat, dengki itu pengasasnya adalah iblis. Penyakit tertua, maksiat tertua, yakni dengki. Pengasasnya iblis. Nanti ada kisahnya. Dan kita boleh baca sejarah dengki. Jadi di sini Allah mengingatkan tentang bahaya dengki. Ya sekalian, untuk sementara itu saja. Mudah diberkati Allah SWT. Yang berdapat Allah jua, sudah kelemahan di sini. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu minasyaitonir wal 'ashr. Innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa shalihat. Tawasaw bil haqq, tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.